Cerita apa ya hari ini, Sasa? Yuk lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membuat tugas teori sastra yang ke-8, yaitu mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Teman-teman udah tahu belum pengertian teori hierarki kebutuhan Maslow? Kalau belum, saya jelasin di video ini ya, dan juga penerapannya dalam sebuah novel. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Pengertian teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seseorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, hemostasis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua ini adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Ketiga, kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seseorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Yang keempat, kebutuhan mendapat penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala ataupun hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Yaps, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.
Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seseorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Kita masuk ke penerapan hierarki kebutuhan tokoh aku dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kelima kebutuhan manusia yang telah dikemukakan oleh Abraham Maslow telah berhasil dipenuhi, yaitu kebutuhan yang pertama, kebutuhan fisiologis tokoh aku, membutuhkan tenaga untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, yaitu pergi sekolah. Oleh karena itu, tokoh aku sarapan pagi hari bersama keluarganya. Kebutuhan makan dan minumnya seakan menuntut kepuasannya setelah bangun dari tidurnya. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa aman. Pada kebutuhan akan rasa aman ini, tokoh aku mendapatkan rasa aman dengan berlari mencari perlindungan ke rumah penduduk. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan cinta dan untuk dimiliki. Ini tokoh aku merasa bahagia karena bisa bertemu dengan Aling di toko tempat mengambil kapur. Dengan rasa bahagianya itu, tokoh aku tidak mau pergi dari toko tersebut. Selanjutnya atau yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan tokoh aku. Mendapatkan kebutuhan akan penghargaan ini dari diri sendiri dan orang lain. Ketika mendapat kiriman dari kantor pos yang bersahaja dan mendapat tepuk tangan dari penonton ketika mengalahkan sekolah PN. Selanjutnya kebutuhan terakhir atau kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses aktualisasi diri tokoh aku berdasarkan ciri-ciri pengaktualisasian diri hanya ada satu ciri yang belum terpenuhi, yaitu ciri yang terakhir, yaitu penolakan enkulturasi ini tidak bisa terpenuhi karena ciri-ciri yang terakhir ini tidak ditemukan pada novel yang dianalisis dan tidak ada yang menceritakan tentang kebudayaannya. Selain itu, semua kebutuhan di atasnya sudah terpenuhi sehingga tokoh aku mampu menjadi manusia yang humanis atau sehat. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.